Ya, sudah dikenal sebagai kota pariwisata, tentunya hal ini juga terus akan ditingkatkan begitu ya. Nah, kira-kira seperti apa cara dari MOR HJP untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kota Manado? Jadi memang era pandemi ini jadi berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19. Jadi ke depan kalau Tuhan berkenan, Pak Mor dan HJP kami berdua diberi tanggung jawab untuk menjadi orang yang paling melayani di Kota Manado ini. Tentunya pariwisata yang adalah core competence dari Kota Manado itu sendiri itu tetap akan jadi unggulan. Karena saya juga yakin dan percaya bahwa pandemi ini juga akan berakhir. Nah, kan tidak selamanya badai ini akan terus menerpa kita ini. Saya yakin ke depan pasti juga Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik, vaksin ini akan ada sehingga bagaimana kita mendrive pariwisata yang ada di Kota Manado ini supaya bisa bagus. Online sekarang sangat penting. Bagaimana kita mempromosikan Kota Manado ini dengan cara online dan dengan berjalannya sambil kita mempromosikan, kita membenahi infrastruktur yang ada di Kota Manado yang masih kurang bagus, trotoar yang masih banyak lubang-lubang. Kan kalau pariwisata, trotoar itu biasanya satu hal yang sangat dibutuhkan, kenyamanannya harus ada karena turis tidak selamanya dia pakai mobil, jalan kaki. Bahkan boulevard itu harusnya menjadi orchard route-nya Manado. Kalau di Singapura punya orchard route yang pertokoan terpanjang, yang mereka berjalan dengan nyaman. Tapi di Manado sendiri trotoar kita di sepanjang boulevard itu masih banyak lubang-lubang, bahkan ada pengalaman-pengalaman buruk dulu, ada turis yang sempat terjatuh di situ, kemudian tanaman yang ada di situ kan harusnya kita di situ harus benar-benar green, terasa hijau, nyaman, orang bisa berjalan di situ dengan nyaman. Sambil kita mempromosikan kembali via online Manado sebagai kota pariwisata nantinya ke depan dan infrastruktur sambil kita benahi. Oke. Nah, satu hal juga yang sering dikeluhkan masyarakat adalah regulasi ya. Untuk regulasi pengurusan misalnya KTP dan lain-lain itu yang mungkin sampai dengan sekarang masih dianggap berbelit-belit. Nantinya ke depannya akan seperti apa? Akan memangkaskah regulasi-regulasi seperti itu atau seperti apa? Tentu kalau Tuhan berkenan bukan memangkas, tapi kita memperbaiki. Rata-rata kan sistem yang ada sekarang sudah bagus, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang ada. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana pemerintah itu benar-benar mengawal warga kota ini, bukan hanya sekedar urus KTP, tapi mengawal dari sejak lahir sampai mati gitu kan. Bahwa mereka gratis dari awal sampai mati dan mereka benar-benar merasa mereka adalah bagian dari warga kota dan pemerintah tidak pernah lepas tangan dengan mereka. Jadi kalau ada aturan dan regulasi yang mempersulit warga Kota Manado tentu itu harus ditiadakan. Tetapi aturan yang ada saat ini yang tentunya sudah bagus kita pertahankan, tetapi bagaimana kita memanagenya dengan baik, kita mengatur dengan benar dan uh, ini harus disupport bukan hanya di top leader saja. Bukan hanya wacana yang disampaikan oleh kepala daerah, tetapi sampai di staff dan karyawannya harus memang benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kerinduan dari kepala daerah itu. Oke. Nah, selanjutnya juga mungkin untuk di Kota Manado ini, sebenarnya nanti kalau misalnya Tuhan berkenan akan terpilih menjadi, pemimpin begitu di Kota Manado, dari sekian banyak telah kita bicarakan tadi, apa kira-kira prioritas yang akan dikerjakan nantinya? Kalau sekarang memang semua sulit, semua warga dalam keadaan yang saya sangat mengerti karena saya sering turun lapangan. Nah, disadari atau tidak bahwa sekarang warga kota dalam keadaan susah, cari makan susah. Bahkan semakin banyak warga kota Manado yang sulit di era pandemi ini. Kalau Tuhan berkenan ke depan, yang ingin kami lakukan bersama dengan Pak Mor tentunya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mor selama ini, bahwa kami fokus bantu warga. Kami fokus bantu warga, kita bersama-sama bergandengan tangan, hand in hand, untuk melawan COVID-19 ini. Persoalan yang paling dekat saat ini, kita belum bicara yang terlalu jauh, tapi yang di depan mata yang mengancam kehidupan warga Kota Manado ini adalah COVID.
bagaimana kita bersama-sama, pemerintah akan fully supported terhadap warga kota untuk mengatasi pandemi COVID-19. Oke, nah ini untuk periode kampanye juga masih berjalan, pilkada masih terus berjalan. Nah, kira-kira apa himbauan dari Pak AJP sendiri untuk masyarakat tentunya agar tidak kena dengan politik, money politik ataupun dengan hal-hal yang berbau pelanggaran pilkada? Jadi memang di proses yang sementara berjalan sekarang, para kandidat pasti akan melakukan apa saja. Banyak hal mungkin yang akan dilakukan. Begitu juga mungkin para kandidat tidak, tapi tim suksesnya bisa saja melakukan pelanggaran. Jadi kalau untuk saat ini mari kita taat aturan ya. Yang paling utama kita taat aturan, kita memberikan pemahaman politik yang benar ke masyarakat bahwa money can't buy everything, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Bahkan kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang akan kita lakukan saat ini bukan hanya sekedar sampai di tanggal 9 Desember. Tetapi yang kita lakukan ini akan menentukan nasib dari warga Kota Manado ini selama 5 tahun. Kita memberikan pemahaman politik yang benar, kita menolak money politik, bahwa warga kota ini tidak segampang yang orang bicarakan, bahwa mereka bisa menilai kita dengan uang, tetapi bagaimana warga kota benar-benar dengan tulus dan ikhlas dan mengerti calon mana yang paling tepat untuk memimpin Kota Manado ini, sambil tak henti-hentinya juga kita harus menghimbau yang 3M itu. Jadi program utama yang 3M, walaupun kita beraktivitas kita di mana saja, jangan lupa terus memakai masker, menjaga rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan dan social distancing itu. Oke, nah mungkin terakhir himbauan di tengah masa pilkada ini yang paling juga sering panas begitu ya adalah isu-isu hoax. Nah, kira-kira apa himbauan dari calon wakil wali kota Manado? Jadi untuk himbauan ya kepada seluruh warga Kota Manado, bahwa kita berbeda, kita boleh berbeda, tapi kita tidak boleh bermusuhan. Kita boleh berbeda warna, kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda partai, tapi kita harus tetap bersahabat. Kita jaga kebersamaan yang sudah bagus di Kota Manado, kita baku-baku baik, baku-baku sayang, saling respect satu dengan yang lain. Nah, terima kasih Pak AJP sudah bersama dengan kami di saat ini. Dan itu tadi pesannya, kalau torang boleh berbeda-beda tapi torang tetap satu begitu ya. Torang semua basudara. Nah, sampai di sini dulu torang Pefigur hari ini. Kiranya apa yang disampaikan juga ini bisa menjadi masukan bagi warga Kota Manado yang saat ini masih terus memilih siapakah nantinya akan dijagokan begitu dalam Pilkada 2020, khususnya di pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Manado 2020. Saya Kristi Pelealu, pamit undur diri dan sampai jumpa di Torang Pefigur selanjutnya.